Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketua kelas silakan siapkan. Seluruhnya siap gerak. Sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, ada baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Kepada Ibu Guru kita, beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk. Kelas 11 MIPA 3, ya kan? Gimana kabarnya? Baik, Baik, untuk hari ini Bu absen dulu sebelum kita mulai pembelajaran. Dengarkan absennya ya. Apni Hairani. Kamu patung berapa hari ini kemana kamu? Apa keteranganmu kan? Yang ngajar apa ya patung? Febrina. Istri Hadijah. Ada semuanya ada lagi yang sudah hadir selain sedikit. Ada Bu. Siapa lagi? Sarudin Bu. Sarudin. Yang keterangannya apa? Azukri Bu. Alfa. Supri. Renawi Bu. Supri apa? Rehan? Gimana keterangan? Bentar Bu. Mukhtar juga? Ya Bu. Yang lainnya hadirkan. Baik Anda semua, absen sudah selesai. Ada beberapa orang yang tidak hadir. Mudah-mudahan minggu depan bisa hadir. Jadi untuk hari ini silakan ambil buku paketnya dulu, letakkan di atas meja masing-masing. Ambil buku tulis, ambil pulpenmu. Jadi sebelum kita masuk ke materi hari ini, minggu kemarin kita belajar tentang penyelenggaraan sholat jenazah. Ada lagi yang kurang dipahami materinya? Baik, kalau misalnya kalian mengatakan sudah paham, Ibu akan menguji beberapa orang tentang pemahaman pada materi sholat jenazah ataupun penyelenggaraan jenazah. Coba dulu kepada si Tama, apa kewajiban yang harus dilaksanakan umat muslim kepada orang yang meninggal? Yang pertama, Memandikannya Bu. iya, memandikannya. Yang kedua, syarat memandikan, terus Mengkapani. iya, mengkapani. Yang ketiga, setiap dia mensolatkan. Yang Febrina yang terakhir, iya, menguburkan. Baik, itu dia ya. Jadi ada 4 kewajiban umat muslim terhadap muslim yang meninggal. Itu yang pertama, memandikan, terus mengkapani, mensolatkan, dan menguburkannya. Baik. Jadi hari ini Ibu anggap sudah selesai dan sudah dipahami tentang
pembelajaran tidak berjalan dengan lancar, bangunan sekolah akan bisa rusak, hancur. Karena apa? Karena kalian tidak menjaga, melestarikan dan menaati peraturan yang ada di sekolah. Baik, lihat pada layar depan. Baik, materi kita hari ini adalah tentunya taat pada aturan, ya. Taat kepada aturan. Adapun kompetensi inti dari materi ini yaitu menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. Jadi agama kita apa? Agama Islam. Ya. Selanjutnya menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, santun, taat pada aturan dan lain-lain. Selanjutnya memahami dan menerapkan, terus menganalisis pengetahuan tentang materi ini yaitu taat pada aturan dan yang lainnya. Selanjutnya mengolah, menelaah dan menyajikan dan juga mendemonstrasikan tentang taat pada aturan. Adapun kompetensi dasar pada materi ini yang pertama adalah menganalisis makna Quran Surah An-Nisa. Makna Quran Surah An-Nisa ayat 59 pada surah keempat. Jadi di sini nanti akan dibaca. Ada nanti salah satu siswa yang suruh membacanya di antara kalian. Yaitu cara membacanya sesuai dengan tajwid dan makhraj hurufnya. Selanjutnya menyebutkan arti, berarti membacakan arti dari Quran Surah An-Nisa ayat 59 dan menjelaskan makna isinya bagi yang bisa ngerti. Itu yang diharapkan dari pembelajaran ini. Selanjutnya, setelah kita mempelajari materi tentang taat pada aturan ini, maka tujuan dari pembelajaran ini yang pertama, siswa mampu menyebutkan pengertian taat kepada aturan. Selanjutnya siswa mampu menyebutkan dalil tentang taat kepada aturan, dan siswa mampu mendemonstrasikan ataupun mengaplikasikan tentang taat pada aturan pada kehidupan sehari-hari. Jadi itu tujuannya ya. Setelah belajar ini maka siswa semuanya, kalian semua diharapkan bisa mengaplikasikan dan mengamalkan taat pada aturan, baik itu di sekolah, di rumah maupun di lingkungan masyarakat. Ya. Masuklah kita kepada pengertian ya, pengertian taat pada aturan. Sebelum Ibu jelaskan tentang pengertian ini, kira-kira ada yang sudah pernah membaca apa itu pengertian daripada taat? Ada yang sudah pernah membaca? Belum. Yang lain, yang laki-laki, ada yang sudah pernah membaca? Ada materi tentang ini, taat pada aturan. Baca sebentar, Bu kasih waktu 5 menit. Boleh juga dibaca buku-buku yang lain terkait dengan taat pada aturan ini. Baik, sudah selesai? Baik, ada yang bisa menyampaikan apa hasil bacaannya? Iya, silakan Mami. Apa hasil bacaannya?
Bismillah ya, baca yang bagus. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم وإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويل صدق الله العظيم. Ya, terima kasih. Jadi silakan membaca artinya. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulullah atau Muhammad dan ulil amri, pemegang kekuasaan di antara kamu. Kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah, Al-Quran dan Rasulullah Sunnahnya. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Quran Surah An-Nisa Surah 4 ayat 59. Iya, terima kasih kepada Randa yang telah membacakan arti dari dalil taat pada aturan, yaitu pada Quran Surah An-Nisa ayat 59 ya. Jadi itu dibaca-baca ya sampai hafal. Karena nanti ketika ujian itu akan ada soalnya tentang dalil taat pada aturan. Baik, selanjutnya Selanjutnya kita masuk kepada hikmah. Hikmah perilaku taat pada aturan. Apa hikmah dari kita mentaati aturan itu? Jadi setiap sesuatu kebaikan itu pasti ada hikmahnya kan? Dan sesuatu kejahatan yang kita lakukan itu juga ada efek sampingnya ataupun ada balasannya gitu. Jadi adapun hikmah perilaku taat pada aturan yang pertama, hati dan pikiran menjadi tenang. Jika kita berangkat ke sekolah tepat waktu, sampai di sekolah itu belum mulai apel pagi, kita nyampe sekolah merasa tenang gitu kan, karena tidak terburu-buru. Akan tetapi kalau kita tidak mentaati aturan dengan arti apa? Terlambat datang sekolah, tiba-tiba pagar sudah ditutup, maka kita tidak tenang kan? Tidak tenang, khawatir, was-was, bakalan dihukum. Bakalan ada catatan di piket bahwa ini namanya terlambat begitu. Jadi hikmah dari perilaku taat pada aturan, dia hati dan pikiran menjadi tenang. Hikmah yang kedua, kehidupan lebih tertata. Paham nggak maksud tertata? Teratur. Iya, teratur. Benar yang disampaikan si Zahran. Jadi kehidupan lebih tertata, lebih teratur. Misalnya aturan di rumah. Nah, di rumah masing-masing itu bangun subuh, terus sholat subuh. Nah, kalau kita ikuti aturan-aturan yang sudah dibuat oleh orang tua kita, kalau kita tidak terlambat, masuk dari belajar kita belajar, pas istirahat, terus masuk belajar lagi belajar, pas pulang langsung ke rumah. Jadi kalau kita ikuti semua aturan yang ada, baik itu di rumah, di sekolah maupun aturan yang ada di masyarakat. Misalnya kita tidak pacar-pacaran, tidak bonceng-boncengan, tidak apel-apelan dengan itu berlawanan jenis, maka kita akan tertata kehidupannya, ya kan? Teratur. Tapi kalau kita melanggar aturan itu, misalnya tadi terlambat datang sekolah, terus pulang sekolah pun tidak langsung ke rumah, malah pergi lagi ke warnet, terus apa lagi? Pulang dari warnet belum langsung ke rumah, malah pergi lagi nongkrong sama teman-teman, pulang ke rumah sudah maghrib. Jadi itu kehidupannya tidak teratur, amburadul jadinya, iya kan? Maka kita pun nyampe di rumah bakalan kena marah oleh orang tua, amburadul kehidupan itu. Jadi hikmah kalau kita taat pada aturan, kehidupan lebih tertata ataupun teratur. Dalam segala urusan, iya. Ini benar. Contohnya juga di sekolah. Jika kita mentaati aturan, maka guru pun akan berbaik hati kepada kita. Ya kan? Ya, Bisa dirasakan kan? Tapi kalau misalnya kita itu sering melanggar aturan, maka guru pun kalau sering malah gitu. Jadi malah peraturan. Jadi kalau kita
Allah, la taqrabuz zina, jangan dekati zina. Nah, kamu ikuti aturan itu, kamu tidak pacar-pacaran, kamu akan terhindar dari keburukan. Nah, tidak akan terjerumus kepada keburukan. Tapi kalau misalnya kamu melanggar peraturan tersebut, kamu pacar-pacaran, bonceng-boncengan, cium-ciuman, maka akan terjerumuslah kamu ke dalam keburukan. Karena itu akan membawa semakin semakin banyak keburukan ataupun kesalahan dan dosa yang kita buat. Lama-lama akan terjerumus kepada perzinahan contohnya kalau bagi yang pacaran. Ini kebiasaan anak SMA ya. Nah, maka hindari itu supaya kita terhindar dari keburukan ataupun terjerumus kepada keburukan. Bisa dipahami? Ya. Bisa. Yang selanjutnya akan mendapatkan keutamaan pahala di sisi Allah. Ini benar. Jadi dengan kita melaksanakan aturan, menjalankan semua aturan Allah, misalnya sholat 5 waktu kamu jalankan, puasa bulan Ramadan kamu jalankan, terus apa lagi? Berzakat, dijalankan orang tua, terus apa lagi? Naik haji kalau sudah mampu, Allah akan mencintai itu. Terus apa lagi? Semua sunnah-sunnah Rasul kamu jalankan, misalnya suka menolong orang, bersedekah, berlomba-lomba dalam kebaikan, menaati semua peraturan. Jadi kamu akan dicintai Allah, Rasul dan juga segala makhluk hidup. Iya kan? Kalau kita orang baik yang mengikuti segala urusan peraturan, maka kita akan dicintai oleh seluruh makhluk hidup. Nah, bisa dipahami? Alhamdulillah. Kepada semuanya, apakah ada yang mau dipertanyakan sebelum Ibu memberikan nanti sebuah video yang mau kalian amati? Ada pertanyaan? Tidak, Bu. Tidak. Baik, lihat pada layar berikut. Sebelum kita mengamati video, maka Ibu akan membuat kelompok per baris saja ya, per baris. Ini baris pertama kelompok 1, baris kedua si Tama ini, kelompok 2, baris ketiga orang si Indah, kelompok 3, yang luar dan lain-lain itu kelompok 4. Silahkan. Jeda aja dulu Pak. Ada semua karena kelompoknya sudah terbagi 4. Jadi setiap kelompok itu akan memberikan analisis nanti ataupun pendapat di patur. Ada situ aja. Baik, karena kelompoknya sudah terbagi kepada 4 kelompok, maka nanti setiap kelompok akan diberikan kesempatan menyampaikan hasil analisis tentang video yang Ibu tayangkan. Maka kalian nanti setiap kelompok mengamati dan menganalisis video ini terkait dengan materi kita, yaitu tentang taat pada aturan. Baru setiap kelompok menyampaikan hasil analisisnya. Baru kelompok yang lain juga nanti begitu. Baik, Ibu akan putar videonya. Ibu kasih waktu selama 5 menit masih ya untuk mengisinya. Kalian pernah nggak? Pernah nggak? Diskusinya sudah selesai pengamatannya dan saya kasih tadi waktu. Sekarang Ibu kasih kesempatan kepada kelompok 1 menyampaikan hasil pengamatannya tentang video yang Ibu tayangkan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin menyampaikan hasil diskusi kami. Dapat kita simpulkan, tawuran antar pelajar tersebut hanya akan merugikan diri kita sendiri dan orang lain. Banyak dari hal tersebut yang merupakan korban jiwa, baik dari kalangan remaja maupun masyarakat lain. Menang hanya akan menjadi nunggu dan kalah hanya akan menjadi aman. Boleh dibacakan satu orang lagi hasil diskusinya
Yang agak kuat suaranya, yang agak kuat.